Jadi ada beberapa pertemuan ya, nanti ada 7 pertemuan dilanjut UTS, 7 pertemuan dilanjut UAS. Hanya karena kelas ini termasuk kelas yang pada bekerja, kemungkinan memang ada tugas ya beberapa, tapi kita buat nanti apakah per kelompok gitu ya. Jadi tidak setiap pertemuan ada tugas, setiap pertemuan ada tugas tidak ya. Karena kan ini lebih banyaknya seperti kuliah seperti ini, ceramah, menjelaskan apalagi ya modelnya ya begini aja perkuliahannya ya. Jadi nanti ada beberapa ya, saya sebelum UTS nanti di pertemuan 7 ada kuis, sebelum UAS ada kuis itu aja. Kemudian ya, di setiap pertemuan kita upayakan ada Zoom, kemudian ada hanya tanya jawab, tolong direspon aja di perkuliahannya ya. Cuman ini Ibu mau bertanya, sebelumnya ini satu kelas semua atau ada beberapa yang dari kelas apa gitu digabung? Baik Bu, ini kelas gabungan sepertinya Bu. Oh, berarti sesama kalian pun masih belum saling mengenal juga ya? Masih ada beberapa yang belum ya? Kalau Baru Belum Bu. Bu. oke, nanti di on-kan aja itunya ya. Ibu berharap di pertemuan pertama ini nanti di on-kan. Jadi oke oke. Jadi materi kita ada tadi 15 pertemuan, ada 16 ya. Seperti di kuliahan kalian sebelumnya, pertemuan 1 sampai 7, lanjut UTS 9 sampai 15, lanjut UAS. Hanya nanti kemungkinan di bulan Maret akhir atau April udah mulai apa lagi ya? Model-model puasa seperti puasa gitu ya. Jadi nanti ada materinya, nanti kita lihat ya. Kalau aturan perkuliahan sama seperti aturan yang dari kampus, kehadirannya 10%, tugasnya sekian, UTS sekian, UAS-nya sekian ya. Oke. Oke, kemudian kita mau melihat kira-kira tadi jumlahnya berapa ya? Biar kita lihat dulu kehadiran di si akad ya. Nilai kalian di sebelumnya udah pada keluar? Semester sebelumnya? Belum Bu. Sudah? Iya Bu. Memuaskan? Sangat memuaskan. Karena tinggi-tinggi. Ya. Oke. Susah ya. Sebentar ya. Kita mau melihat. Nah, kalian pun masih kebanyakan hari. Coba perhatikan ya. Apabila, tapi yang hadir masih sekian ya. Perhatikan apakah namamu sudah tercantum di si akad atau tidak. Kalau tidak nanti supaya kalian menghubungi ibu ya, kan udah ada grupnya. Kira-kira yang belum supaya nanti dibuatkan presensinya atau dilapor ya. Abrian, Ayu, Depri udah ada, Gunung. Siapa lagi nih? Kalau di sini Hadir Bu, ada Gunung, mana Gunung? hadir Bu, saya Bu. Videonya ya. Oh ada. Panggilanmu Hadir Bu. siapa? Gunung Memang apa? gunung Bu, Gunung Juanda Tampu Bolon Bu. Jadi dipanggilnya gunung gitu. Iya Bu. Oh iya iya. Oke. Kalau kita lihat di sini ada sekitar 16 ya. Ini Ivan Lius, Ivan Ira, Melia Mawadah, Melinda, Muhammad, ada 2, Fadila sama Faisal, Rian, Rizky, Widya, Jahwa. Ada hadir tapi namanya tidak ada di siakat. Ada Bu, saya atas nama Catherine karena kebetulan ekstensi. Siapa namanya? Catrain Agustina Sinaga. Oke, nanti kamu chat ya Pak ya, biar nanti di ini kemungkinan kamu kan bisa nanti dilapor supaya ditambahkan ya, atau nanti supaya dibuatkan presensinya dari awal ya. Oke. Ya ada beberapa memang kalau pindahan itu nggak langsung, makanya ibu tadi ini dari semester karena kan biasa semester 1, 2 itu kan ada di gelombang berapa gabungnya kan gitu ya. Nanti tinggal Catherine ya. Oke. Ya, pelajarannya. Jadi
Perkuliahan sama aja, ada tugas, ada kuis, ada kehadiran, kemudian ada UTS, ada UAS ya. Hanya karena ini sudah termasuk kelas apa namanya, kelas malam ya. Jadi tidak ini tidak mengharap tidak apa tuh, tugas ada tetap, hanya tidak memaksakan ya. Ya, tapi tetap seperti yang lainnya. Oke. Mata kuliah kita itu adalah keamanan komputer ya. Jadi nanti pembahasannya cenderungnya di seperti tadi, metodenya seperti ceramah. Tapi kalau misalnya kamu orang yang apa namanya, tertarik dengan komputer, tertarik dengan hal-hal yang kekinian dalam arti ini yang kita akan pelajari ini harus disesuaikan dengan perkembangan sekarang kan gitu ya. Walaupun misalnya di sini keamanan ini kan kalau misalnya kamu perhatikan mata kuliahmu ada keamanan data, ada yang keamanan jaringan, ada keamanan sistem informasi. Jadi ini mata kuliah. Kalian jurusan apa ya? Yang TI atau apa? Ini informatika. Oh ya, dan informatika ya. TKJ, Bu. Jadi kalau misalnya dia jaringan, dia lebih ke keamanan jaringan kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu perhatikan loh, kok komputer ini kayaknya materinya banyak juga ya, pembahasannya banyak juga ya. Jadi kalau kamu perhatikan sekarang ada namanya seperti jurusan-jurusan kita, ada bisnis digital, ada apa, teknologi informasi, ada sistem informasi, ada teknik informatika. Jadi kalau diperhatikan memang sesuai dengan kebutuhan apa itu namanya, perkembangan ya. Banyak sekali materi-materi yang bisa mau kamu seriuskan atau mau kamu apa itu namanya, kamu oh ya saya mendalami apakah di misalnya kamu nanti di cybernya ya kan, ada cyber disebut, ada di jaringannya, pemrograman pun sekarang banyak ya, apakah ke sistem informasinya, apakah ke e-commerce-nya. Nah, kalau misalnya mengikuti perkembangan komputer ya, nah ini sangat menarik ya. Jadi orang-orang itu tidak hanya seperti kita yang apa tuh, memang sudah belajar komputer, memahami komputer, tapi di luar komputer pun banyak sekarang mereka harus memahami, menguasai ya beberapa bahasa pemrograman, dasar-dasarnya si komputer. Contoh ya, ini dasar disebut dengan keamanan komputer. Bagaimana hal-hal yang misalnya sepele ya, misalnya data kamu bisa diambil orang, atau data kamu, contoh nanti ada apa itu, aplikasi-aplikasi yang fake itu loh, apa itu, mengubah wajah jadi lucu-lucu seperti itu kan. Nah sebenarnya di situ kan data kita itu ya, apalagi misalnya kita orang-orang riset ya, peneliti, itu bisa digunakan, dimanfaatkan data. Jadi sekarang itu hati-hatilah kamu membagikan data ya, itu dia ya. Jadi segala sesuatu sekarang kan pembahasan selalu berdasarkan berbicara dengan data kan seperti itu kan. Tapi hati-hati ketika kamu misalnya punya apa tuh, top up, pembayaran menggunakan apa, link. Nah, itu data kamu kan satu-satu kan terambil ya. Untung aja kita bukan orang yang penting dalam arti yang seorang apa kan gitu kan. Kalau nggak kan data kita itu sangat berarti sebenarnya. Jadi itu bisa dimanfaatkan ya, bisa untuk beberapa kepentingan ya, bisa juga yang lebih banyak ke kejahatan ya, itu dia ya. Jadi sekarang hati-hati. Nah inilah yang mau kita bahas itu. Cuman kita di sini adalah keamanan komputernya. Sehari-hari kamu pakai apa? Pakai laptop, pakai apa itu namanya, ada yang pakai handphone untuk berkomunikasi atau belajar atau apa. Nah itu perlu dibuatkan, dibangun, buatkan keamanannya ya. Contoh memang tidak apa ya, tidak rumit ya. Contoh kalau kamu misalnya login ya, biasakan selalu log out. Contoh kemudian kamu terbiasa transaksi pakai email ya, ataupun ada kan sekarang tuh emailnya yang apa tuh, pembayaran secara elektronik ataupun via online, selalu biasakan login dan juga logout, kemudian secara berkala biasakan itu apa tuh, jejak-jejak kamu bersihkan, kamu clearkan, jangan kamu simpan
history dari setiap apa yang kamu lakukan beraktivitas, apakah browsing, apakah searching. Nah, itu kan itu namanya yang artificial intelligence. Itu kan mereka menanamkan setiap kita mengunjungi ataupun mendownload ataupun browsing online, itu kan kita seperti sebenarnya di mata-matai dalam arti mereka merekam kira-kira kamu ini sukamu apa. Misalnya kalau kamu suka apa itu browsing lagu, oh ya kamu nanti kemana. Nah, kalau kamu suka belanja ke sukamu yang mana, itu dia. Jadi setiap kita berinteraksi ataupun online, setiap kita klik-klik browsing ya, itu si cara tidak langsung si komputer dengan ada artificial intelligence merekam apa kira-kira yang menjadi apa itu namanya bisa jadi sebuah data ya, jadi sesuai keperluannya mau apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi itu ya. Kemudian di sini tadi ada sistem operasi kan, operasi kamu pakai apa, Windows 10, kamu pakai apa, Windows berapa, saya kan sistem operasinya, bagaimana menjaga keamanannya. Kemudian penggunaan antivirus ya, antivirus, ini enkripsi data. Kalau perhatikan di WhatsApp pun kan sekarang bagaimana mengamankan sebuah data tadi, apakah itu misalnya kamu WhatsApp ataukah internet, kamu buat beberapa link yang memang menjaga kerahasiaan dari si email ataupun email boleh, WhatsApp boleh. Jadi mereka nanti ada namanya autentikasi apa namanya keamanannya dibuat ya, apakah nanti semacam kata kunci atau nanti ada kodenya ya. Oke, itulah pembahasan kita selama 1 semester ya. Seperti tadi modelnya kita tidak ada yang menjadi praktek ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan di sini ada namanya enkripsi data. Jadi nanti ada enkripsi itu bisa dokumen yang dikasih keamanannya dengan mengkasih kode, bisa gambar, bisa suara, itu ada. Nanti ada satu mata kuliah yang itu ya, kriptografi namanya. Jadi di sini kita membahas keamanan komputer itu secara umumnya. Oke. Ibu memperkenalkan diri karena kita belum pernah saling bertemu ya. Tadi pertama link Zoom. Jadi misalnya kalau misalnya Ibu sampaikan Zoom jam sekian, jadi ya kamu gabungnya 1 menit 2 menit lah, nggak apa-apa ya, supaya tidak kelamaan ya. Jadi menjelang misalnya tadi 19.20, 2 menit 3 menit kamu udah bisa join ya, itu dia ya. Itu dia, itu tadi link Zoom. Yang berikutnya Ibu sampaikan Ibu S1 S2-nya memang teknik informatika, tapi sekarang kan pengembangan kampus kita ada teknologi informasi, sekarang di teknologi informasinya. Ke Ibu kalau ditanya siapa nama dosennya, ini ya Anita Sindar, ini dia ya dengan NIDN-nya. Email yang Ibu gunakan itu adalah yang ini ya. Jadi misalnya nanti ada pengiriman tugas, pengiriman UTS, UAS. Jadi email inilah yang kalian gunakan ya. Ini dia. Jadi tadi apa tadi link Zoom kalian simpan, oke, kalian bikin daftarnya. Kalau misalnya Ibu ini Zoom-nya ini, emailnya ini, nah, gitu supaya nggak ketukar-ketukar ya. HP-nya ini ya, bisa kamu buatkan ya. Nah itu dia, itu sekedar perkenalan. Ibu kurang lebih 2018 hampir 5 tahun lah baru join di atau bergabung dengan STIM Nusantara ini ya. Komting kita kan Ibnu ya, atau ya Ibnu komting di kelas sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kamu Iya, Bu. jadi misalnya suatu ketika kamu misalnya tiba-tiba jaringanmu nggak ada ya, jaringan lowbat ya, jadi kamu bisa SMS kan nggak perlu jaringan, kamu bisa menyampaikan kepada si komting ya, komting tolong sampaikan saya tidak bisa hadir, bisa karena koneksi nggak ada ataupun tiba-tiba tidak ada apa itu namanya habis paket misalnya. Jadi kan bisa kamu SMS si komting nanti menyampaikan ke saya. Demikian juga ke pengiriman tugas ataupun jangan menggunakan email orang lain ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kamu
sampaikan ke Komting, nanti Komting yang menyampaikan kepada Ibu ya. Nah, kontrak kuliah tadi udah dibagikan, RPS-nya juga. Jadi setiap pertemuan kita ada nanti yang namanya video Zoom. Setelah itu kita ada wajib komen ya. Contoh tadi komen, silakan presensi di komen, silakan ya. Jadi ya, wajib mengerjakan menyelesaikan tugas, memberikan kabar ya, menjaga keamanan ketertiban, join di grup. Jadi misalnya ada yang dipertanyakan, silakanlah di gabung ditanyakan di grup. Kemudian apabila kamu misalnya agak susah nih, kamu mau hubungi ibu, tidak apa-apa menghubungi ibu asal di jam kerja. Kemudian gunakanlah fotomu ya, karena kan terkadang kita nggak tahu siapa itu kan ya, keamanan ya. Jadi kalau saya mau menghubungi pakai foto profil. Jadi bagi mahasiswa yang belum di profil classroomnya belum ada foto, tolonglah buatkan foto yang jelas ya. Jadi walaupun kita tidak bertemu, bisa terbayang, oh ya si Juanda ini wajahnya, si Catherine ini wajahnya. Kali aja kita nanti ketemu ya, semoga di semester setelah UTS udah bisa kita tatap muka. Nah, ya, jadi tolong dilengkapin foto profilnya. Ya bikin aja foto kamu, nggak harus ke studio, fotokan aja yang jelas. Yang penting bisa dibayangkan, oh ya wajah si ini gitu ya. Berikutnya ini tadi ya konsep ini di pertemuan pertama ya kita membahas. Oke, sebelum masuk ke materi ada yang mau ditanyakan? Boleh sebelum kita memasuki pertemuan kita. Ada yang mau ditanya? Apakah kira-kira ini sudah pada hadir semua? Belum ya, tadi 16 sekitar masih belum ya, ada sekitar 4 lagi ya yang belum. Ibu 12 ya, Ibu berharap apa ya, kecuali kamu oh ya Bu saya bisa join tapi saya tidak bisa full karena ada kerjaan, oke tidak apa-apa, kamu asal ada pemberitahuan ya. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada supaya kita masuki ke pertemuan pembahasan kita, karena di pembahasan awal sudah ada materi yang membagikan ya. Kalau mengenai persentase nilai UTS, UAS, nah itu sama seperti sebelumnya ya. Yang penting kamu mengikuti hadiran ya, mengerjakan tugas ya. Kalau waktunya UTS, kalau waktunya UAS tetap ikuti ya. Kalau diminta dikirim ke email, silakan kirim sesuai dengan jadwalnya. Materi pertemuan konsep dasar keamanan komputer ya. Jadi apa saja yang perlu diamankan? Coba saya tanya siapa nih? Efrida atau Elfrida? Efrida. Frida, Bu. Oke, biasanya gimana kamu cara mengamankan komputermu? Kan ada tuh orang sampai disimpan ke lemari misalnya, ya kan? Atau gimana? Misalnya ada nih rahasia kamu buat di laptopmu. Bagaimana supaya kamu orang lain supaya tidak melihat? Misalnya nih apa kamu gunakan? Mengamankan. Masalahnya kemarin data saya terhapus semua. Gara-gara? Kena virus, Bu. Jadi habis semua, habis total, Bu. Jadi kalau Ibu tanya dasar keamanan komputer, saya sendiri kemarin baru kehabisan data. Oh iya. Jadi agak stres. Agak stres ya. Ibu juga ya, Bu. Asli. Dari mahasiswa saya tidak tahu, mungkin dia bisa dari misalnya dari apa itu rental atau apa, dia mengirimkan correction skripsi di email. Setelah saya buka merah semuanya. Saya baru mengalami itu. Ini akhirnya saya pakai komputer satu lagi ini kurang apa ya, oke lah itu tadi sepele. Dia mengirimkan email biasa kan koreksi skripsi, dikirim, tiba-tiba merah semua, kemudian ya itu sejak dari situ satu-satu apa gitu kan. Jadi ya itu tadi yang beberapa lama tidak pernah merasa rugi, merasa terganggu karena gangguan-gangguan tadi. Tiba-tiba itu tadi saya nggak tahu apakah virusnya separah apa bisa sampai merusak si komputernya ya. Itu dia filenya bukan file apa, dia hanya file dokumen, tapi itu bisa
mempengaruhi. Rusak semua. Kayak Iya. kemarin kejadian saya, Bu. Jadi saya sepele. Biasanya kan sesudah akhir tahun itu saya simpan saving datang ke CD. Iya. Ternyata sepele. Habis, Bu. Terlenyap dari 0, kosong. Tak terselamatkan satu pun. Iya, iya. Ya jalan keluar paling gampangnya ya diinstal ulang semuanya, ya kan? Tapi Iya, iya. Tapi datanya udah tak terselamatkan. kecuali tadi masih bisa. Tapi kadang gini, kita lihat nih, udah mulai ada gangguan. Ah udahlah, nggak apa-apa, Iya. hanya itu kan. Iya, kemarin sepele kayak gitu. Lama-lama terganggu itu tadi sistem operasinya sampai kena lah Iya. sistem operasi. Iya. Itu semuanya kan gitu. Ya. Oke. Yang lain ada siapa yang punya tips untuk biasa nih, apalagi yang laki-laki nih kan suka browsing, bagaimana mengamankan data, ya kan? Bagaimana caranya? Ya kalau pakai password tentu ya, tadi dia password ya. Bagaimana caramu menghandle ataupun itu tadi ya, menjaga supaya itu tadi tiba-tiba hilang semuanya, jangankan data. Apalagi ya, itu tadi data nggak bisa dibuka misalnya kan gitu kan. Nah, itu udah parah virusnya. Ada lagi yang punya tips untuk membuatkan keamanan data itu? Siapa yang menggunakan menginstal antivirus dininya di laptopnya? Ada? Saya, Bu. Ibnu nih, maaf, laki perempuan? Nggak jelas. Oke. Itu tadi ya, terkadang kalau misalnya nih Ibu nih ya, kalau misalnya menginstal, kita menginstal sebuah software, contohnya bukan MATLAB ya, karena apa itu, software-software yang berbayar kan mereka bisa apa itu namanya, bisa mengetahui kita pakai apa enggak, yang apa tuh bajakan atau enggak kan gitu kan. Nah ketika mau menginstal, yang antivirusnya dinonaktifkan kan, terkadang begitu ya, dinonaktifkan supaya nggak terganggu kan gitu kan, tapi lupa mengaktifkan kembali. Nah itulah jadi sering itu tadi ya, virus masuk kan gitu ya. Kalau dulu kan bahayanya bisa dari misalnya flash disk, apa tuh kan, kalau ganti-ganti flash disk kan menyebabkan cenderung si virus bisa cepat masuk kan, seperti itu ya. Browsing juga iya. Nah kalau misalnya terkendala dengan antivirus ini adalah terkadang itu tadi ya, kalau misalnya menginstal, kalau kita mengetahui karena ada tuh software, kalau dia mengetahui ada bajakan di situ dia nggak mau ya, jadi terpaksa kita off kan gitu kan, tapi lupa mau mengaktifkan kembali, itulah terjadi itu tadi ya, gangguan tadi ya. Pentingnya keamanan sistem itu tadi ya. Jadi sistem itu, keamanan itu tidak hanya di hardware ininya atau softwarenya, bisa di sistemnya, bisa nanti di dokumennya, bisa di aplikasi, semuanya ya. Jadi contoh handphonemu aja sekarang kamu buat pengamanannya ya kan, tidak hanya pengamanan baik itu hanya user password itu, tapi bagaimana supaya datamu itu tidak bisa diambil ataupun dicuri orang. Nah, itu kan termasuk itulah beberapa yang menjadi pengetahuan juga ya, ilmu juga. Jadi ada beberapa kemampuan seseorang itu di komputernya memang untuk itu tadi ya, di cybernya, di apa tuh, membuat mengambil data orang kan, banyak tuh yang sampai dia bisa apa itu namanya, melakukan bukan penipuan ya, pencurian uang yang gitu kan, yang apa tuh, akun-akun yang online itu ya, itu dasarnya itu apa, dia mengetahui apa yang mengancam si sistemnya. Dari kelemahan sistem ini dia pelajari, dari ini bisa dimanfaatkan, memang bisa untuk pengetahuan, bisa juga bisa menjadi sebuah penipuan ataupun membuatkan kerugian, bencana. Nah itu dia ya. Nah, itu yang jadi akhirnya setelah ancaman tadi, ini 10 menit lagi ya, karena tadi 10 menit lagi nanti kalau close habis kita kembali ke classroom ya. Jadi misalnya nih, setelah tadi ada ancaman menjadi kejahatan, nah ini yang kita hindari ya.
jangan sampai misalnya nih kamu udah paham nih apa virus. Jadi setelah kamu paham virus, cara kerjanya, menanggulanginya, cara kelemahannya dan bagaimana supaya ini kan gitu kan. Setelah itu kamu memanfaatkannya bisa menjadi sebuah kejahatan. Jadi kan kenapa bisa terjadi kejahatan ini tadi? Karena memang udah paham apa itu komputer, apa itu sistemnya, bagaimana si kelemahan tadi dibuatkan. Nah, itu tadi untuk menjadi keuntungan terjadilah kejahatan komputernya. Nah, itu dia ya. Keamanan ini menurut pengertiannya, keamanan ya. Ini tadi ada bersifat fisik, physical security. Oh ya, jadi itu tadi ya. Ada yang apa tuh? Jadi setiap tidak hanya apa tuh user passwordnya. Jadi ini dia akses ke gedung. Jadi misalnya ada ruangan ya. Ruangan itu kan biasanya nggak satu orang. Jadi bagaimana supaya data itu tidak tercuri, diambil ya. Jadi dibuatkanlah pengamanan secara fisik. Jadi misalnya bisa dibuatkan sini bisa dibuatkan apa itu namanya semacam apa tuh kamera gitu kan. Nah, bisa ya keamanan yang berhubungan dengan orang, identifikasi, profil resiko itu tadi ya. Sekarang kan ada beberapa yang pakai scan wajah, pakai finger atau pakai kode-kode apa gitu kan. Itu tadi. Kemudian keamanan dalam operasi. Operasi termasuk kebijakan polis, prosedur yang untuk mengelola sistem keamanan termasuk dengan recovery-nya ya bagaimana. Kemudian beberapa contoh yang tadi kejahatan tadi ya ada cybercrime ya kejahatan maya, computer crime ya ini nanti masuk ke kita ini adalah ke kalau cyber itu kan ke jaringannya ya jadi bagaimana sekarang kan ingat ya undang-undang sekarang undang-undang ITE itu ya sangat mudah menjaring ataupun membawa orang ke apa namanya ke bidang hukum apabila itu tadi ya melakukan hal-hal itu tadi yang ITE tadi ya jadi kenapa sekarang banyak difokuskan atau di apa tuh supaya dipahami apa itu undang-undang ITE ya jadi supaya kita jangan sampai berkaitan dengan apa itu namanya hukum hanya karena memang itu tadi kita tidak memahami aturan-aturan yang ada yang memang sekarang negara kita ini lebih ketat ya dan bisa lebih cepat ya cepat mengenal ataupun mengidentifikasi ataupun bisa langsung menjajaki siapa-siapa aja yang melakukan tadi ya cybercrime bisa dari omongan bisa dari itu tadi computer abuse computer fraud ya computer related crime apa aja yang menjadi kejahatan lainnya ya contoh tadi mempelajari akun-akun orang ya yang ya. Aspek keamanan komputer jadi secara umum itu aspeknya itu ada 3 privasi confidence kemudian nanti ada satu lagi aspeknya privasi sesuatu yang bersifat rahasia jadi sebenarnya kan udahlah tidak usah di lock out kan gitu kan jadi biasakan kalau kamu misalnya biasakan menggunakan satu email ya seperti Google kan dengan satu email Google kita sudah bisa data kita aman semuanya ya dengan beberapa format ya jadi hanya biasakanlah mengganti ya beberapa apakah per sebulan tergantung kamu seberapa sering aktivitasmu melakukan itu tadi ya lakukan pergantian passwordnya ya siapa tahu ya karena ada beberapa memang aplikasi contoh tadi si Frida ini kan hilang semua datanya sebenarnya ada software untuk bisa mengembalikan itu ada dia ya jadi ada dia software tapi menjadi kembali itu apa ya berapa persennya ibu tidak bisa 80 ke 100 enggak ya tapi ada memang software yang bisa mengidentifikasi agar itu kembali ya karena kan tadi hanya berbentuk kalau hanya dokumen-dokumen biasa seperti Word gitu lebih mudah mencarinya ada memang software untuk itu ya privasi jadi privasi itu contoh email ya misalnya ada email masuk privasi sekarang kan akun bank itu oke sebentar lagi kita juga sudah ya jadi itu dia itu sekedar pembahasan kita malam ini kita kembali ke isi yang penting ya ibu tekankan ini tidak hanya sekedar kita mempelajarinya namun kita bersama-sama
apa itu ya, mencari kira-kira apa itu antivirus yang terbaru, apa kira-kira apa ya, tips atau cara-cara yang terbaru atau yang paling baru bagaimana supaya si laptop, si komputer, si file, apalagi ya yang berhubungan dengan si jaringan komputer tadi bisa aman. Jadi kita di sini akan membahas memang basicnya, tapi kalau bisa kita sesuaikan dengan perkembangan itu tadi ya, keamanan komputer, karena sekarang sudah banyak ya. Contoh tadi ada aplikasi untuk membackup, ada aplikasi untuk mengembalikan data yang hilang, ada aplikasi yang bisa melihat sistem kita ini, sistem ini udah parah atau berapa, ada itu bisa diketahui apa itu ya, masih sehat nggak, masih bagus nggak sistem operasinya. Nah, itu bisa dideteksi ya. Sudah ada beberapa untuk mengetahui itu ya. Oke, berasa di sini ada 33 menit lagi memang, tapi tidak apa-apa. Kita berlanjut ke minggu depan ya. Jadi itu dulu pembahasan kita. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Tadi semua udah presensi? Sudah, Bu. Jadi setiap hadir silakanlah di presensi di komen aja ya. Oke. Bagi temennya yang belum join atau belum masuk, silakan dikasih kabar supaya bisa saling apa itu namanya, supaya saling mengingatkan ya. Kok bisa ya? Ibu mau supaya saling melihat semua ya, tapi nggak bisa teman-teman ya. Oke, caranya ya supaya full. Oke. Berapa lama kita nggak ini nggak ibu mau mengfullkan semuanya, tapi kok nggak dapat gitu ya, supaya melihat. Oke ya, ini aja lah karena ibu nggak bisa ya. Oke. Ayu, Ibnu, Ira, Juanda, Melia, Lydia. Oke, ada pertanyaan? Bila tidak, kita kembali ke classroom karena kita sampai jam 20.40 waktunya ya. Kalau tidak ada pertanyaannya, silakan kembali lanjut diisi. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam, Bu. Oke, kembali ke kerja. Oke.